3. Menginginkan anak. Mereka semua sudah berada di kapal pesiar milik Alvano. Anidia beserta sahabatnya benar-benar sangat bahagia. Kau ingat aku pernah bilang kemarin, kalau aku jadi kekasih Tuan Alvano, aku akan menjadikanmu sekretarisnya. Hahaha, aku bodoh sekali waktu itu. Kau pasti sedang menertawakanku kan saat itu. Jira Masing sangat ingat perkataannya kemarin itu. Aku tidak pernah menertawakanmu. Sumpah, bahkan aku tidak pernah berpikir begitu. Anidia menjawab dengan jujur. Apa sekarang kau ingin meminta Anidia untuk mengangkat kau menjadi sekretaris seperti yang kau katakan kemarin itu? Tanya Pipit. Gak, aku juga gak berani dekat-dekat sama Pak Alvano. Mana berani aku? Kekeh Zirah. Para laki-laki sedang berbicara serius saat ini. Setelah kembali dari sini, perketat penjagaan. Jangan sampai lengah. Alvano sedang mewanti-wanti kejadian yang akan terjadi ke depannya. Jangan sampai gadis kecilnya terluka sedikit pun. Tempatkan pengawal bayangan dimanapun Anidia berada, perintah Alvano. Ya, kali ini kita tidak boleh lengah. Dia sudah mendapatkan dukungan dari keluarganya. Dia pasti akan tambah berani lagi. Ucap Petir. Alvano menoleh ke arah Anidia yang sedang tertawa bersama sahabatnya. Alvano sedikit tersenyum melihat tingkah wanitanya. Kapan kau berencana menikahinya? Tanya Petir. Secepatnya, jangan pernah berharap kau bisa mendekatinya. Wajah Alvano langsung terlihat dingin. Aku masih sayang terhadap nyawaku. Kamu tenang aja. Aku sudah mendapatkan kekasih pengganti. Petir terkekeh sambil menatap ke arah samping di mana para wanita sedang berbicara. Kau boleh memilih siapapun, asal jangan berani melirik ke arahnya jika kau masih ingin kepalamu tetap berada di tempatnya. Ancam Alvano. Sementara yang diancam hanya terkekeh. Alvano berdiri dari duduknya. Suruh mereka menyiapkan makan malam di dek kapal. Kalian makan di bawah. Tunjuk Alvano pada mereka. Cih, dasar nyebelin. Dia makan malam romantis. Kita disuruh makan di bawah. Memang teman gak ada akhlak. Gerutu Petir. Kau boleh mengajak Pipit untuk makan di kamar, agar tidak ada yang mengganggu. Petir langsung tersenyum saat Jordan mengatakan itu. Kau benar, kau gila. Bisa-bisa gue ditendang sama tuh perempuan. Kau tahu sendiri gimana galaknya dia. Beda banget sama Anidianya Alvano. Wajah Petir dibuat sesedih mungkin. Jangan sampai Tuan mendengarnya. Bisa-bisa burungmu yang dipotong. Ucap Samuel kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju dapur. Dia menyuruh pengawal untuk menyiapkan meja makan ke dek kapal. Apa sudah selesai? Anidia langsung kaget saat Alvano mengecup keningnya sekilas. Kemudian tersenyum. Ya, aku sudah selesai. Anidia bangun dari duduknya memeluk tubuh kekasihnya itu. Sudah terbiasa mereka berpelukan di depan para sahabatnya itu. Jadi Anidia tidak terlalu sungkan. Apa kau lelah? Tanya Alvano saat mereka sudah berada di pembatas. Anidia menggeleng. Meski sedikit lelah, tapi dia sangat menikmatinya. Aku lapar. Anidia benar-benar merasa lapar saat ini. Tanpa malu dia langsung mengatakan pada tunangannya itu. Sebentar lagi mereka selesai memasak. Alvano melingkarkan tangannya di perut rata Anidia. Kapan di sini tumbuh Alvano Junior atau Anidia Junior? Wajah Alvano terlihat sangat menginginkan seorang anak dari Anidia. Anidia tidak tahu harus menjawab apa. Sebenarnya dia belum terlalu siap. Tapi mau bagaimana lagi kalau memang dia sudah memilikinya? Aku juga belum tahu. Anidia berbalik ke arah Alvano. Alvano langsung melumat bibir mungil itu. Saat ini dia begitu candu dengan benda tersebut. Bukan hanya itu, Alvano candu setiap sesuatu yang ada di tubuh Anidia. Mereka saling melumat satu sama lain. Anidia sudah sangat ahli dalam permainan tersebut. Makanya saat ini dia terlihat biasa saja. Tidak seperti awal-awal mula. Baru sebentar Alvano mencium Anidia. Gadis itu langsung kehabisan nafasnya. Sialan. Apa kalian tidak memiliki kamar? Teriak seseorang di balik punggung Alvano. Bukannya berhenti. Alvano malah makin menyerang Anidia tanpa peduli pada suara orang di belakangnya. Sementara Anidia mencoba untuk melepaskan Alvano. Tapi dia kalah kuat dari pria itu. Anidia melanjutkan aksinya tanpa peduli suara siapa barusan. Setelah merasa cukup mereka baru melepaskan ciuman mereka. Anidia langsung melihat siapa yang tadi bersuara di belakang Alvano. Tapi tidak melihat siapapun di sana. Entahlah Anidia tidak terlalu peduli.
Ayo kita makan baby. Alvano mengendong Anidia ala bridal style menuju dek kapal. Di sana sudah terdapat meja dan 2 kursi, berserta makanan yang menggugah selera menurut Anidia. Mereka langsung duduk di sana. Benar-benar tidak pernah Anidia bayangkan. Dia bisa merasakan betapa bahagianya dia saat ini. Sementara di mansion mewah, seseorang sedang menghancurkan barang-barang di dalam kamarnya. Aku akan membunuhmu bajingan. Lihat aja. Aku akan mengambilnya darimu. Sebentar lagi senyummu akan lenyap. Kau akan merasakan seperti yang aku rasakan dulu. Tiamur melihat potret Alfano dan Anidia yang sedang berciuman sampai saat makan malam romantis. Seseorang mengirimkan gambar tersebut. Pasti salah satu anggota Alfano yang ingin membuat Tiamur panas. Saat ini, Tiamur sudah memiliki rencana. Dia sudah mendapatkan dukungan dari sang kakek. Jadi dia tidak sendirian sekarang ini. Sementara di apartemen yang tak kalah mewah dari milik Alfano, wanita cantik yang sedang berdiri di hadapan cermin besar di kamar tersebut, pandangannya kosong, entah apa yang sedang dia pikirkan saat ini. Tapi yang jelas, dia sedang memikirkan rencana baru lagi. Kenapa aku tidak bisa melupakannya sama sekali? Bahkan aku sudah pergi jauh darinya. Tapi tetap saja cintaku makin tumbuh di sini. Wanita tersebut menekan dadanya yang sakit. Air matanya jatuh saat mengingat pria yang sangat dia cintai itu. Apa aku benar-benar tidak bisa memilikimu? Jika aku tidak bisa memilikimu, maka aku juga tidak akan membiarkan wanita lain memilikimu, gumam wanita tersebut penuh air mata. Wanita tersebut melihat ponselnya. Di sana ada foto seorang pria tampan dan gagah meski tanpa tersenyum sedikit pun. Pria yang sudah membuat hidupnya kembali bersemangat. Pria yang selalu ada di dalam mimpinya. Aku akan berusaha untuk membuat dia menjadi milikmu, ucap pria yang baru masuk ke kamar tersebut. Sekarang waktunya untuk minum obat dan tidur. Pria yang lebih tua beberapa tahun darinya ingin mengambil obat yang ada di sana. Tapi perempuan tersebut menggeleng. Aku sudah sembuh kakek. Aku tidak memerlukan obat-obat itu lagi. Apa aku boleh menemuinya sekali saja kakek? Pinta wanita tersebut penuh harap. Belum saatnya sayang. Tunggu saat aku sudah bisa mendekatinya. Aku akan berusaha semampuku. Kamu minum obat dulu ya. Wanita tersebut masih menggelengkan kepalanya. Aku mau bertemu dengannya kakek. Sekali ini saja. Mohon wanita tersebut. Aku berjanji akan mempertemukan kalian. Sekarang tidur ya. Pria tersebut sangat menyayangi gadis yang ada di dalam pelukannya. Meski usianya sudah 24 tahun tapi dia masih menganggapnya gadis kecil. Kakak harus menepati janji ya, pria tersebut mengangguk. Kemudian membawa adik kesayangannya menuju ranjang. Semenjak kedua orang tuanya meninggal, gadis tersebut terkena sedikit gangguan kesehatannya. Dia hampir saja mengakhiri hidupnya saat usianya sekitar 18 tahun. Tapi, seseorang menyelamatkannya. Disitulah dia kembali bersemangat untuk hidup. Dia mulai jatuh cinta pada pria yang menolongnya waktu itu. Dia terus membayangkan wajah pria tersebut. Dia juga sudah beberapa kali menemui pria yang sangat dicintainya itu. Tapi pria tersebut tidak mengenal dirinya. Gadis tersebut kembali sakit saat melihat pria pujaan hatinya tidak mengingat akan dirinya. Dia terus memikirkan pria itu. Tapi sekarang dia tidak tahu harus melakukan apa lagi. Saat tahu pria tersebut dekat dengan seorang gadis. Dia menjadi depresi saat mengetahui itu. Padahal dia hampir saja sembuh. Sang kakek sudah berusaha untuk mendekati pria yang dicintai oleh adik kesayangannya, tapi tetap tidak bisa. Dia juga tahu siapa pria itu sebenarnya. Makanya dia tidak ingin adik kesayangannya itu terluka. Tapi harus bagaimana lagi? Gadis itu menjadi lebih parah saat memikirkan pria tersebut. Aku akan melakukan apapun asal adikku kembali sembuh. Meski harus mengorbankan gadis yang polos tidak berdosa itu. Gumam pria tersebut lalu meninggalkan kamar sang adik. Ke-64. Bergerak. Pukul 10 malam. Mereka sudah sampai. Anidia meminta agar sahabatnya menginap di mansion malam ini. Alvano menuruti keinginan kekasihnya itu. Anidia yang tertidur lelap sama sekali tidak terganggu saat Alvano mengangkatnya. Alvano tidak tega membangunkan kekasih kecilnya itu. Akhirnya dia mengendong Anidia menuju kamar mereka. Pipit Zira dan Lisa tidur di kamar tamu. Mereka sudah sangat mengantuk. Tidak menunggu lama lagi mereka langsung masuk ke kamar yang sudah disiapkan oleh pelayan di sana. Silahkan Nona, selamat beristirahat. Ucap salah satu pelayan tersebut. Makasih Bi, kami masuk dulu. Lisa dan yang lainnya langsung masuk. Akhirnya kita sampai juga, tapi seru juga ya bisa liburan kayak tadi. Jalan-jalan menggunakan kapal pesiar mewah.
Ucap Zira terkekeh. Ya, kita juga baru pertama kali naik kapal semawah tadi. Mereka semua langsung membersihkan tubuhnya. Sementara di kamar, Alvano sedang membersihkan wajah dan tubuh Anidia menggunakan handuk basah. Alvano tidak tega membangunkan kekasihnya. Setelah membersihkan tubuh kekasihnya itu, Alvano membetulkan letak selimut yang Anidia pakai. Kemudian mengecup Anidia. Setelah itu dia keluar dari kamarnya. Tuan, mau saya buatkan kopi? Tanya salah satu pelayan dengan sopan. Hanya itu jawaban yang Alvano berikan. Pelayan tersebut segera meninggalkan sang majikan. Sementara di ruang kerjanya, sudah ada sahabatnya yang sedang menunggunya. Ada apa? Tanya Alvano langsung pada intinya. Mereka ingin main-main denganmu. Petir menjeda ucapannya, kemudian menoleh ke arah sang tuan atau sahabatnya. Mereka mencuri senjata milik kita dalam jumlah banyak, lanjut petir. Sepertinya mereka ingin menyerang kita. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Jordan. Saat melihat sang sahabat yang hanya diam tanpa ekspresi, membuat mereka berpikir lebih keras. Pantau terus apapun yang dia lakukan. Suruh pengawal jaga-jaga. Perketat keamanan. Jangan biarkan mereka menyerang kita tanpa persiapan. Semua mengangguk. Alvano menyuruh mereka untuk menyiapkan diri. Jangan sampai mereka menang. Sementara di markas, seorang pria sedang tertawa. Karena malam ini dia sedang bahagia. Persiapkan pasukan khusus. Besok malam kita akan menyerang kediaman mereka. Ucap pria yang tertawa tadi. Dia sudah menyiapkan diri jauh-jauh hari. Aku akan mengambilnya darimu, Alvano. Kupastikan kau akan nangis darah saat melihat wanita tercintamu bersama laki-laki lain. Gumam pria tersebut. Alvano kembali ke kamarnya. Dia melihat Anidia yang tertidur begitu pulas. Benar-benar sangat nyenyak, pikir Alvano. Dia segera membersihkan dirinya. Kemudian naik ke atas ranjang memeluk tubuh mungil kekasihnya. Cuk, aku tidak akan membiarkan seorang pun menyakitimu. Setelah mengecup kening wanitanya, Alvano segera tidur memeluk tubuh Anidia. Prang, prang. Suara barang-barang pecah memenuhi mansion megah tersebut. Kau bajingan? Sialan. Kenapa kau lakukan itu di mansionku, bajingan? Teriak wanita yang sudah sedikit terlihat tua. Meski usianya sudah hampir 50 tahun. Tapi wanita tersebut masih sangat cantik di usianya itu. Dengarkan aku, Tiara, tidak seperti yang kau lihat. Tadi dia kesini ingin membawa berkas penting Jetty. Jelas seorang pria yang terlihat sedikit lebih muda dari usia wanita tersebut. Diam, brengsek. Dasar bajingan, tidak cukup kau meniduriku setiap malam, ha? Apa kau tidak puas? Teriak Tiara yang masih sangat emosi. Gimana tidak emosi? Pas pulang dia melihat suaminya sedang bercumbu di ruang tamu. Kau salah paham, sayang. Kita akan bicara di kamar. Ayo. Pria tersebut membawa Tiara naik ke kamar mereka. Kau pulanglah. Jangan pernah kesini lagi. Setelah mengatakan itu dia segera melangkah mendekati Tiara. Jangan mendekat. Kau sudah membodohiku. Kau pria brengsek. Aku sudah memberikan semuanya padamu. Tapi kau malah main sama Jalang. Apa yang kurang dariku, Max? Teriak Tiara emosi. Sayang, dengarkan aku. Dia yang menggodaku. Dia duluan yang mencoba menciumku. Kau tahu sendiri aku laki-laki normal. Tapi sekuat tenaga aku menahannya. Tiba-tiba kau masuk. Dia yang mencoba merayuku. Percayalah, sayang. Hanya dirimu yang paling aku cintai. Tiba-tiba Tiara luluh dengan perkataan manis sang suami. Aku akan memberi Jalang itu pelajaran. Berani sekali dia menggoda suami tampanku ini. Jangan pernah bawa dia ke sini lagi. Kalau kau membawanya kemari, maka keluar dari mansionku. Ancam Tiara. Laki-laki yang bernama Max tersebut mengangguk. Tiara sangat mencintai kekasihnya itu. Laki-laki tersebut lebih muda 10 tahun darinya. Sudah lama mereka menjalin hubungan. Sejak Alvano masih sekolah SMA, Tiara mengenal laki-laki tersebut tanpa sengaja. Akhirnya dia jatuh cinta pada pria yang hampir seusia putranya itu. Tak tahu saja kalau pria tersebut hanya mengincar hartanya saja. Pagi-pagi sekali, di dapur mansion mewah Alvano, 4 gadis muda sedang asik memasak. Kau membuat hidungku kotor, Pipit, teriak Anidia. Pipit dengan usil mengoles mayonis di hidung Anidia. Aku tidak sengaja, Anidia. Kekeh Pipit. Baiklah kalau gitu, diam-diam Anidia membalas perkataan Pipit padanya tadi. Aku sengaja, Pipit. Maafkan aku. Teriak Anidia sambil berlari. Beg. Anidia terpaku di tempatnya. Jika saja seseorang tidak menangkapnya dengan cepat.
Mungkin dia akan terbaring di rumah sakit. Hah, hampir aja. Anidia menarik nafas lega. Saat dirinya tidak jadi jatuh, dia melihat orang yang sedang memeluknya itu. Seketika wajah Anidia langsung berubah. Apa yang kamu lakukan, baby? Jika terjadi sesuatu tadi bagaimana? Pria yang menangkap Anidia adalah Alvano. Siapa lagi yang berani menyentuh gadis cantik itu kalau bukan sang ketua mafia? Aku hanya sedang main-main. Jika tadi aku tidak sigap menangkapmu bagaimana? Wajah Alvano benar-benar dingin. Semua yang ada di dapur menunduk, termasuk Pipit. Pipit merasa ketakutan. Anidia berlari karena dirinya. Maaf, aku tidak akan mengulanginya lagi. Ucap Anidia dengan wajah memalas. Ngapain di dapur? Apa mereka semua sudah tidak becus bekerja? Kenapa harus kamu yang masak? Ternyata Alvano belum selesai. Anidia bisa melihat betapa takutnya wajah para pelayan yang berdiri di sana. Jangan bikin mereka ketakutan, sayang. Aku yang salah. Maaf. Anidia membuat wajahnya terlihat sangat lucu. Kali ini aku memaafkanmu, baby, tapi tidak kali lain. Oke, sayang. Anidia langsung memeluk tubuh kekar Alvano. Alvano dengan senang hati membalasnya. Hampir aja. Helaan nafas Pipit terdengar sangat jelas. Ayo kita sarapan. Ajak Anidia. Mereka langsung duduk di meja makan. Tak lama datang Petir dan Jordan. Kemudian dari belakang muncul Samuel. Para pelayan langsung mengambil hidangan yang tadi Anidia dan sahabatnya siapkan. Jangan pernah bikin makanan untuk orang lain. Hanya aku yang boleh merasakan masakan dari tangan ini. Alvano mengecup tangan Anidia dengan lembut. Hah? Semua menoleh ke arah Zira. Zira baru tersadar. Dia segera menunduk saat melihat tatapan dingin Alvano. Maaf, ucapnya pelan. Dia benar-benar bodoh. Tanpa sadar dia sudah mengagumi sang mafia tampan di depannya itu. Jangan melihatnya begitu. Alvano segera beralih menatap kekasihnya itu. Kemudian wajahnya terlihat biasa seperti awal. Mereka makan dengan tenang tanpa ada. Petir yang biasanya sangat banyak bicara, sekarang malah terdiam. Ada apa? Kenapa kalian seperti menyembunyikan sesuatu? Akhirnya Anidia bertanya. Dia penasaran kenapa Petir tidak membuka suaranya dari tadi. Pipit juga merasa Petir berbeda hari ini. Tidak, baby. Makanlah. Setelah itu aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Alvano meyakinkan Anidia. Agar wanitanya tidak ketakutan saat berada di dekatnya. Jangan sampai Anidia meninggalkannya karena takut. Baiklah. Oh iya. Apa kalian akan pulang setelah makan? Anidia kembali buka suara. Pipit, Lise dan Zira saling pandang. Mereka serempak menggeleng. Kami menginap di sini beberapa hari. Boleh kan? Jawab Pipit. Anidia menoleh ke arah Alvano. Alvano hanya tersenyum ke arah kekasihnya itu. Tentu boleh. Aku senang kalau kalian bisa nginap di sini. Jadi kita bisa habiskan. Jangan pernah lakukan hal-hal yang bisa melukaimu, baby. Kalau sampai itu terjadi, mereka tidak akan aku izinkan menemui lagi. Anidia menoleh ke arah Alvano. Dia tersenyum. Oke, aku hanya akan bersenang-senang. Anidia cengar-cengir sendiri. Alvano sudah tahu isi pikirannya itu. Pipit, Lise dan Zita langsung terkekeh saat melihat tingkah sahabatnya. Sudah lama mereka tidak melihat Anidia tersenyum seperti sekarang ini. Pipit dan Lisa sangat senang. Akhirnya sahabat kecilnya sudah mendapatkan tempat untuk berpeluh kesah. Sebenarnya Pipit, Lise dan Zira berencana pulang setelah sarapan. Tapi tadi Samuel menemui mereka mengatakan kalau Tuan menyuruh mereka menginap. Ada sesuatu yang pentingnya. Jadi mereka tidak menolak. Ke-65